Pernahkah Anda menyadari bahwa kisah Musa dan Yosua, kemudian Daud dan Salomo dan Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus memiliki sebuah benang merah yang sama? Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing hubungan dan aplikasi yang dapat diambil untuk kehidupan kita sehari-hari. 1. Musa dan Yosua. Musa adalah pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan memimpin mereka hingga di ambang tanah perjanjian. Namun Musa tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua yang melanjutkan tugas Musa dan membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Musa meletakkan dasar melalui pengajaran dan hukum Tuhan, sedangkan Yosua mengeksekusi rencana Tuhan untuk Israel. 2. Daud dan Salomo. Daud adalah raja yang membangun fondasi kerajaan Israel, memperluas wilayah dan membawa stabilitas. Namun Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait suci. Salomo, yang dalam masa pemerintahannya nyaris tidak beriak, yang akhirnya membangun bait suci, sesuatu yang dirindukan oleh Daud tetapi digenapi oleh Salomo. 3. Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes Pembaptis adalah perintis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus Sang Mesias. Yohanes berperan sebagai pengkhotbah yang menyerukan pertobatan dan mengumumkan kedatangan kerajaan Tuhan. Yohanes juga yang membaptis Yesus. Yesus kemudian melanjutkan misi ini dengan pengajaran, mukjizat, kematian, dan kebangkitannya yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Dari 3 kisah di atas dapat kita tarik benang merah bahwa baik Musa, Daud maupun Yohanes Pembaptis memiliki peran sebagai perintis dan mempersiapkan sebuah misi besar yang kemudian diselesaikan oleh Yosua, Salomo dan Yesus. Lebih dari itu ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari bersama. 1. Kolaborasi antar generasi. Sama seperti Musa dengan Yosua, dan Daud dengan Salomo, kita perlu membina hubungan dengan generasi yang lebih muda atau lebih tua untuk melanjutkan pekerjaan yang baik. 2. Kerendahan hati dalam memimpin dan mengikuti. Seperti Yohanes Pembaptis yang dengan rendah hati mempersiapkan jalan bagi Yesus, kita harus bersedia mengakui peran orang lain dalam misi yang lebih besar. 3. Visi jangka panjang. Seperti yang dialami oleh Daud dan Musa, tidak semua hal dapat diselesaikan oleh satu generasi. Penting untuk memiliki pandangan jangka panjang dan menginspirasi orang lain untuk melanjutkan apa yang telah kita mulai. 4. Keteguhan dan kesetiaan kepada panggilan Tuhan. Setiap pemimpin dalam kisah ini, dari Musa hingga Yesus, menunjukkan keteguhan dalam melayani sesuai panggilan mereka, bahkan ketika mereka tidak melihat hasil akhir selama hidup mereka. Dari sini, kita bisa belajar pentingnya melihat gambaran besar dan bersedia menjalankan bagian kita dengan setia, dan pentingnya menyiapkan generasi penerus dengan meletakkan fondasi iman dan kepercayaan yang kokoh kepada mereka. Karena kita hidup bukan hanya untuk kita saja, namun apa yang sedang kita kerjakan sekarang akan menjadi fondasi lanjutan bagi anak cucu kita di kemudian hari.